Jadi terkait laporan kami, ya, jadi terkait laporan polisi yang kami buat terhadap saudara Eva, itu adalah laporan yang saya buat. Saya Sogi Bagaskara selaku pengacara Denny Sumargo. Ya, sebelumnya seperti yang kita ketahui, untuk laporan polisi sudah beberapa kali dilakukan klarifikasi, baik dari pelapor, dari klien kami Denny Sumargo, dan juga beberapa saksi. Total ada 3 saksi yang sudah kita hadirkan dan juga beberapa barang bukti yang kita hadirkan kepada penyidik. Intinya yang mengetahui langsung tindakan pidana yang dilakukan oleh para tabas dan juga ada dari istri Denny Sumargo, Olivia. Untuk Pak Yusuf Hamka sejauh ini belum kita hadirkan karena kita mengikuti perkembangan dari hasil penyelidikan kepolisian, begitu. Tapi untuk saat ini Pak Yusuf tidak kita hadirkan sebagai saksi sesuai apa yang sudah dirilis oleh pihak kepolisian. Intinya dari kami betul-betul ketika sudah melaporkan polisi itu kita melihat bahwa ada unsur pidana yang dilakukan dan juga kita berjuang untuk bagaimana laporan kami bisa berlanjut sampai ke pengadilan dan orang tersebut diadili. Gitu. Jadi kami bukan pengacara yang asal lapor. Kita ini pengacara itu harus menjaga marwah officium nobile. Itu ketika kita berbuat sesuatu atau menuduh orang sesuatu, kita bisa buktikan. Jadi jangan menghilangkan martabat pengacara membuat asal laporan gitu. Ya kita lihat aja, tapi yang pasti saya selaku kuasa hukum Denny Sumargo, kita betul-betul pantang mundur lah untuk hal ini. Ya memang Bang Densu ingin berikan pelajaran lah. Tapi saya memaklumi Denny harus melaporkan saya. Saya sangat memaklumi gitu. Biasanya orang kalau takut banget di penjara pasti bilang dia nggak takut, udah simpel aja. Terkait FA ya itu dia saya laporkan. Begini, ini kan sudah diperiksa, pasti lidik ya. Nanti mekanismenya biar kawan-kawan tahulah tadi. Yang kita tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan, ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporkan, kita lapor. Cuma yang pasti kami sudah melampirkan beberapa bukti unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh saudara Eva. Ya silakan aja dipanggil, nggak ada masalah. Nanti kita jelasin bahwa Densu yang menyerang saya, Densu yang ngajak saya baku tikam. Dia ngaku-ngaku aja, kemarin dia ngaku nggak takut, ternyata dia takut. Selama ini dia bilang dia nggak takut kan, dia berani kan, ternyata lapor Polda kan. Bahwasanya kami pada hari ini sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya, ya. Kami khawatir ada di sini perbuatan pidana, maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya. Maka dari itu tentunya harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Dua kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim, yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang ataupun barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerima nomor rekening atas nama pribadi, atas nama M. Agus Salim. Nah, maka dari itu, karena memang ini penerima rekeningnya ini atas nama pribadi, sehingga ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur di dalam pasal 3 ya dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena di situ jelas yang boleh melakukan pengumpulan uang sumbangan ataupun donasi itu hanya 2. Yang pertama
organisasi kemasyarakatan ya, yang berbentuk dengan perkumpulan atau ormas. Yang kedua, yayasan. Di sini kita mencurigai adanya pidana di dalam penggalangan donasinya. Ya, dan kita ingin bahwasanya donasi ini dipergunakan benar-benar untuk pengobatan, bukan hal-hal lainnya. Kalau dipergunakan untuk hal lainnya tentunya kita keberatan, apalagi ini ada donatur juga di sini. Kita ini kasih orang ini untuk pengobatan mata, tapi digunakan untuk membayar utang orang lain. Oh, kita nggak terima. Kalau memang seperti itu konsepnya di awal, tentu kita tidak akan berdonasi gitu loh. PPATK itu menerima laporan dari masyarakat, ya. Lalu kemudian laporan masyarakat tadi kami analisis untuk memudahkan kami ya, pelapor termasuk masyarakat ya, paling tidak ya menyebutkan nama, tempat tanggal lahir gitu ya, untuk kasusnya apa seperti itu. Bahwa pencucian uang itu adalah upaya menyembunyikan, mengaburkan uang hasil kejahatan sehingga seolah-olah tampak sah. Itu definisi pencucian uang secara sederhana. Jadi kalau ada indikasi tindak pidana pencucian uang, kami terus sampaikan hasil analisisnya kepada penyidik. Ya tergantung ya. Kadang ya dalam waktu beberapa menit sudah bisa kita telusuri. Tapi ada juga yang perlu proses berhari-hari ya. Karena misalnya uang hasil kejahatannya dilarikan ke luar negeri seperti judi online misalnya. Itu memang ada waktu yang kita butuhkan. Alhamdulillah sudah selesai dan insya Allah sudah pulang. Tapi kan kalau mau memastikan saya harus ke atas. Saya sudah melaporkan juga kepada Nikita Mirzani. Selanjutnya setelah ini biasanya secara hukum yang akan dipanggil itu orang yang dilaporkan. Kalau Kak Niki sebetulnya Nikita Mirzani itu awalnya mau hadir, tapi kan dia ada syuting film di Jogja dan dia telepon, "Bang, syuting saya belum selesai, nanti diwakili oleh Edwin." Saya bilang saya minta satu lagi Nik yang bisa mendampingi, yaitu adiknya Niki. Jadi ada dua yang mendampingi, yang mewakili, dan yang mendampingi itu dalam garis lurus adalah yang mendampingi secara nasab. Jadi secara nasab itu adalah kakaknya Nikita Mirzani dan adiknya Nikita Mirzani yang mendampingi pada saat proses pemeriksaan tadi di lantai 3. Ya, jadi hari ini saudara LM, ya saudari kita LM ada di atas lagi dimintain keterangan, ditemani oleh adik dari NM. Dari jam berapa Bu datangnya? Dari jam 16.00. Iya tidak hadir ya, jadi tidak hadir, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan dengan adiknya.